Gimana cara kita melihat ibadah kurban itu memang benar-benar mencerminkan nilai-nilai ketaatan nih Ustaz? Ya gini ya, iman itu kan buktinya, butuh bukti nyata ya gitu. Dan memang bukti nyata terberat itu adalah terkait dengan harta. Makanya Rasul mengatakan wasodaqatu burhanun. Ya. Sedekah itu bukti nyata dari keimanan. Nah, karena kan manusia itu diciptakan oleh Allah memiliki rasa cinta yang kuat terhadap harta. Itu. Makanya diuji tuh dengan harta itu. Termasuk kita gitu. Kalau Nabi Ibrahim dulu kenapa diperintahkan menyembelih Nabi Ismail? Karena kan apa ya Fabasyarnahu bi gulamin halim. Allah berikan gembira dengan seorang anak yang luar biasa soleh ya, lemah lembut gitu ya gitu. Jadi Nabi Ibrahim itu udah lama menginginkan anak begitu ya begitu. Dan Allah berikan gitu ya itu. Jadi eh, itulah yang membuat beliau gembira gitu ya gitu ya dengan anak yang luar biasa. Falamma balaghu sa'ya ya kan. Ketika sudah sampai pada asai, asai itu juga ditafsirkan usia-usia sedang anak sedang lucu-lucunya gitu ya. Ya anak sedang sedang ya kalau ke anak laki-laki jadi kebanggaan orang tuanya begitu ya itu. Mungkin usia-usia apa ya usia-usia mendekati remaja atau remaja begitu ya itu. Seorang bapak kan mulai mulai membanggakan gitu ya anak-anak itu diujilah Nabi Ibrahim ya untuk menyembelihnya putra tersebut sebagai ujian ketaatan kepada Allah gitu kan gitu ya itu. Nah, alhamdulillah kita nggak disuruh ya, walaupun tentu rasa cinta kita kepada anak-anak kita luar biasa, tapi kita nggak disuruh itu. Kita hanya disuruh untuk menyembelih tanda kutip kecintaan kita kepada harta kita sebagai ketaatan kita kepada Allah. Begitu ya itu. Makanya ibadah kurban ini sebenarnya yang paling dasar bagi keimanan kita adalah ini ujian keimanan. Seberapa kuat rasa cinta kita kepada Allah dibandingkan rasa cinta kita kepada harta yang kita miliki. Begitu ya. Apa yang kita ma indakum yanfad kata Allah. Apa yang ada pada kamu pasti akan binasa, akan habis. Wa ma indallahi baqin. Apa yang Allah itu yang abadi, betul tidak? Nah, inilah orang butuh butuh keyakinan ya, betul ya, butuh betul-betul keikhlasan gitu ya untuk menjalankan ketaatan. Gitu. Padahal Allah sudah memberikan garansi begitu. Gitu. Apa harta ini kalau kita miliki pasti akan binasa. Kalau nggak hartanya binasa, kitanya yang binasa gitu ya. Usia kita akan ada ajalnya gitu kan itu. Tapi di sisi Allah yang kita sedekahkan, kita wakafkan, termasuk yang kita kurbankan itu akan abadi ya jadi amal soleh kita. Itu makanya harusnya berlomba-lomba begitu ya itu. Terus saya mendengar mohon maaf ini di salah satu negara di Timur Tengah, di Afrika mohon maaf, itu mengatakan kata rajanya tidak perlu berkurban, cukup raja saja yang berkurban, gitu. Sebagaimana Nabi itu berkurban untuknya dan juga untuk umatnya, gitu. Itu sampai ramai itu di media sosial, gitu ya itu. Jadi memahami hadis Nabi dalam konteks yang salah, gitu ya itu. Nabi berkurban, tapi para sahabat juga berkurban semuanya, gitu. Tapi tidak mengatakan aku berkurban untukku dan untuk kamu jangan berkurban, nggak begitu kan, gitu ya. Aman lam yudahi min ba'di kan gitu ya. Orang kaya mau tetap berkorban, tapi yang tidak berkorban, yang tidak mampu berkorban, udah istilahnya udah Nabi wakili lah berkorbannya gitu. Jadi kalau misalkan kita mendapati ada saudara-saudara kita yang memang kondisinya tidak mungkin berkorban karena kondisi ekonomi, insya Allah sudah dikorbankan oleh Nabi begitu ya gitu ya. Diwakili oleh Nabi waktu beliau masih hidup gitu ya itu. Tapi bukan berarti oh, eh, karena nggak tahu ini ya betul tidak ya pernyataannya tapi sempat ramai itu di media sosial. Raja mengatakan tidak boleh kurban. Sudah yang kurban raja saja 2 ekor kambing atau 2 ekor unta katanya untukku dan untuk umatku untuk rakyatku. Ya nggak begitu ya gitu cara memahaminya gitu ya, itu.